Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran pada hari Sabat ini. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa apa saja yang ditulis dulu, dan ditulis dulu ini konteksnya Rasul Paulus bicara tentang apa yang ditulis di Perjanjian Lama. Jadi apa saja yang ditulis di Alkitab mereka atau firman Tuhan mereka yang kita di Perjanjian Lama ditulis untuk kita punya learning. Di Kejadian 1 ayat 1 minggu lalu kita lihat bahwa in the beginning God lah yang menciptakan, kan? God yang menciptakan, dan ini adalah pernyataan Injil. Nah, kalau kita bicara tentang Injil, orang bilang semua percaya Injil. Injilnya Kristus, semua orang percaya. Dan God created ini in the beginning adalah pernyataan Injil, gospel statement. Dan dalam pernyataan ini, dalam pernyataan bahwa God created the heaven and the earth, kita bisa memperoleh comfort dan pengharapan karena pernyataan ayat pertama di Alkitab itu ditulis agar kita mendapatkan pengharapan. Jadi pengharapannya ialah karena God created. Itulah pengharapan kita yang kita belajar minggu lalu, kan? Dan di Lukas 24 ayat 27 dikatakan, dan mulai pada Musa, mulai dengan tulisan Musa dan semua nabi-nabi yang menulis Alkitab, semua di dalam scripture menulis tentang Tuhan Yesus. Artinya waktu dibilang God created, dan itulah kita punya pengharapan kita berada di dalam Tuhan Yesus. Karena scripture itu semua bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi God created itu ada hubungan dengan Kristus. Nah, mari kita lihat di sini the creator, kan, penciptanya. Mari kita lihat penciptanya, karena in the beginning God created itu adalah pengharapan kita, dan pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Di Yohanes 1 ayat 1 di sini dikatakan in the beginning, sama dengan Kejadian 1 ayat 1 ya. In the beginning was the word. Nah, kita tahu word itu adalah Tuhan Yesus. Word itu adalah roh Bapa dan firman Bapa, kuasa Bapa. Dan firman kuasa Bapa itu kita bisa ketahui dengan, walaupun firman kuasa Bapa itu nggak kelihatan di Roma 1:20, tapi kita bisa melihat bukti daripada kuasanya dengan melihat apa yang diciptakan firman atau kuasa itu, kan. Dan firman ini kita tahu di Alkitab mengajarkan bahwa firman ini adalah Tuhan Yesus. Jadi ini nggak bicara tentang kuasanya adalah Tuhan Yesus, tapi firman atau kuasa Bapa itu dimiliki Tuhan Yesus, kan? Karena semua yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah firman Bapa. Itu sebabnya anaknya namanya the Word. Dan the Word ini bersama-sama dengan God. Artinya Word, Tuhan Yesus, in the beginning bersama-sama dengan God. God adalah Bapanya. God adalah Bapanya. Dan firman ini adalah God. Nah, di sini orang bisa salah mengerti. Mereka katakan bahwa anak itu adalah God, sebagaimana God adalah God. Kalau itu salah. Walaupun kita nggak belajar tentang kenapa Tuhan Yesus dibilang God, tapi singkatnya adalah Tuhan Yesus bukan God. Hanya satu God. 1 Korintus 8:6. Hanya satu God. God itu the Father. Tuhan Yesus the Son. The Son bukan the Father. Kenapa dan di ayat ini dibilang the Word atau Tuhan Yesus itu God? Ini bicara tentang nature-nya, substance-nya. Jadi Tuhan Yesus punya substance-nya Bapanya. Sama dengan anak itu substance tubuhnya, substance orang tuanya. Jadi dia memiliki substance-nya God. Dan substance-nya itu yang membuat dia nature-nya sama dengan God. Jadi kalau Tuhan Yesus dibilang God,
Ini bilang tentang dia punya nature, nature-nya God. Dia punya substance, substance-nya God. Sementara secara individual, dia bukan God. Identitasnya bukan God. God atau Bapa, identitasnya God. Tuhan Yesus identitasnya anak God. Tapi berdasarkan substance, sama-sama God. Oke. Jadi Tuhan Yesus ini bersama-sama dengan Bapanya, dan Tuhan Yesus ini sama-sama substance God, sehingga dia nature-nya God. Dan ayat 3 dikatakan, semuanya diciptakan oleh Tuhan Yesus, the Word. Nah, kalau dibilang bahwa semuanya diciptakan oleh the Word, yang kita mengerti sebagai anaknya Bapa, di Kejadian 1 ayat 1 di atas tadi kita baca bahwa in the beginning God created. Kan? Dan di John 1:3 dikatakan semua diciptakan oleh the Word. Jadi saya bisa bilang bahwa semuanya diciptakan by God. By God, kan? Karena di Kejadian 1:1 dibilang God. Sementara di John 1 ayat 3 dibilang oleh Him, the Word. Jadi dalam hal ini saya bisa bilang God yang menciptakan, kan? God yang menciptakan, walaupun itu bilang tentang anaknya. Karena dalam hal ini dibilang anaknya adalah God. Artinya anaknya bisa menciptakan karena anaknya sama, dia punya nature dengan God. Jadi ini Alkitab mengajarkan bahwa yang menciptakan hanya yang memiliki nature-nya God. Jadi anak menciptakan, dan hanya yang memiliki nature God yang menciptakan, sehingga dibilang God menciptakan. Karena ini nature-nya God. Jadi kita tahu bahwa Alkitab itu dari ayat pertama di Alkitab bicara tentang Tuhan Yesus, kan? Dan dengan Tuhan Yesus kita mendapatkan pengharapan. Jadi pengharapan kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus ialah Tuhan Yesus menciptakan. Tuhan Yesus menciptakan itu adalah pengharapan. Dan kita tahu tulisan Alkitab ini adalah untuk dunia ini, untuk orang berdosa di dunia ini. Artinya, dengan saya mengerti bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan, itulah pengharapan saya bahwa saya bisa diselamatkan. Kalau bukan Tuhan Yesus yang selamatkan, artinya saya nggak ada pengharapan yang saya bisa peroleh dari Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus yang menciptakan, itulah pengharapan saya bahwa saya bisa diselamatkan. Okay? Di Ibrani 1, ayat 2 dan 3 dikatakan, melalui anaknya, jadi Bapa melalui anaknya, dia menciptakan bumi-bumi. Kita tahu lebih dari satu bumi, kan, di semesta alam ini. Kita adalah salah satu dari banyak bumi-bumi yang diciptakan Bapa melalui anaknya. Jadi kita bisa di sini bahwa God, Bapanya, menciptakan melalui anaknya. Melalui anaknya. Artinya anaknya lah yang bersabda. Anaknya lah yang berfirman. Tetapi anaknya berfirman karena kuasa roh firman Bapa berdiam di dalam anaknya. Jadi boleh dikatakan bahwa in the beginning God menciptakan melalui anaknya. Dan anaknya menciptakan juga karena anaknya yang berfirman dengan kuasa yang berdiam dalam dia. Dan kuasa itu diberikan kepadanya oleh Bapanya. Ibrani 1:3 dikatakan, dia adalah terang daripada kemuliaannya Bapa. Express image daripada Bapa punya person. Jadi Tuhan Yesus ini image, pantulan sempurna Bapa. Makanya di Yohanes 10:30 dikatakan, aku, anak, dan Bapa adalah satu. Bukan berarti bahwa mereka satu personality, bukan berarti bahwa mereka satu kepribadian,
bukan artinya mereka satu oknum, tapi mereka satu dalam pengertian satu, mereka nature-nya satu. Kuasanya satu. Tujuannya satu, semuanya satu. Mereka punya karakter satu. Dan yang membuat mereka satu itu adalah roh. Roh itulah yang mempersatukan mereka. Sama dengan di hari Pentecost, di saat murid-murid satu di satu tempat dan satu semua, roh dicurahkan kalau mereka satu. Dan mereka sudah dicurahkan roh, tapi secara terbatas. Dan roh yang mereka terima di Yohanes 20 ayat 22, itu yang mempersatukan mereka. Dan di saat mereka menjadi satu di satu tempat, roh tanpa batas di hari Pentecost dicurahkan. Artinya yang membuat Bapa dan Anak satu adalah roh, atau firman, atau kuasa, atau mind, power, itu semua kan. Jadi karena Anak memiliki kuasanya Bapa, Anak pun bisa menciptakan. Dan kenapa Anak memiliki kuasa Bapa? Karena Anak adalah anaknya Bapa, dan Anak adalah image-nya Bapa. Kita tahu Anak selalu mirip Bapanya kan, karena sama dia punya gene diturunkan. Anak Bapa sama dengan Bapa, nature-nya sama. Dia pun memiliki kuasa yang diberikan Bapa karena dia anaknya, sehingga Anak menciptakan. Bapa menciptakan melalui Anak. Jadi dengan Tuhan Yesus menciptakan, itulah jaminan keselamatan saya. Dalam hal itulah saya memiliki pengharapan bahwa saya sanggup diselamatkan dengan kuasanya Tuhan Yesus yang menciptakan segala-galanya. Jadi bukti bahwa manusia bisa diselamatkan adalah apa yang Bapa melalui Anak telah ciptakan. Semua itu harus ada buktinya. Dan buktinya bukan main, nggak ada alasan untuk orang bilang bahwa dia nggak pernah mengetahui buktinya. Jadi Kristus mewakili Bapanya menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itulah pengharapan kita. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan God, Bapa, berkata, dan Bapa berkata kepada Anaknya, Bapa bilang, mari kami membuat atau menciptakan manusia di dalam kami punya image dan serupa dengan kami, kan? Jadi Bapa bilang kepada Anaknya, mari kami menciptakan. Artinya Anak bersama dengan Bapa menciptakan. Anak bersama Bapa dengan Bapa menciptakan. Artinya Anak ada kuasa untuk menciptakan sebagaimana Bapa ada kuasa untuk menciptakan. Jadi waktu dibilang God menciptakan, itu sama dengan God menciptakan melalui Anaknya. Anaknya menciptakan dengan kuasa Bapanya di dalam dia. Di Yohanes 14 ayat 9 dan 10 dikatakan, Tuhan Yesus bilang kepada Philip, kamu yang sudah melihat saya, sudah melihat Bapa. Kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Nah, ini sama dengan Kejadian 1, 2, ayat 6 dikatakan Bapa dan Anak menciptakan. Artinya kalau kamu lihat Anak menciptakan, kamu lihat Bapa menciptakan. Kan? Nah, Philip nggak melihat tubuhnya Bapa kan? Philip tidak melihat personality Bapanya. Philip tidak melihat kepribadian oknum Bapanya. Tapi Philip telah melihat Bapanya dengan melihat Anaknya. Jadi walaupun saya tahu bahwa Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang Tuhan Yesus yang menciptakan, itu sama dengan saya melihat atau mengetahui bahwa Bapa yang menciptakan. Dan Bapa dan Anak satunya mereka apa? Sama-sama God nature-nya. Sementara satu adalah God, Bapa, dan satu adalah Anak, God. Sama-sama menciptakan. Di Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, perkataan-perkataan, Tuhan Yesus bilang, perkataan-perkataan yang aku ucapkan. Nah, perkataan yang diucapkan adalah firman dan roh.
Dan dengan perkataan, dengan firman itulah Tuhan Yesus menciptakan segala-galanya kan. Dan dia bilang apa? Perkataan yang aku ucapkan itu bukan dari diriku. Artinya itu bukan saya punya. Nah, sebagai manusia tentu saja dia mengosongkan dirinya. Waktu dia menciptakan, kuasanya pun diberikan oleh Bapa. Walaupun itu adalah milik anak, tapi itu diberikan Bapa di Yohanes 5 ayat 26 kan. Dan sebagai manusia dia bilang perkataan itu pun bukan saya punya, tetapi itu Bapa yang berdiam dalam aku, dan Bapa atau firman Bapa, roh Bapa lah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi pekerjaan di Yohanes 14 ini adalah pekerjaan keselamatan. Dan kalau kita sudah mengetahui bahwa Bapa God nggak pernah bisa berubah, Jesus Christ selalu sama, artinya pekerjaan Bapa di dalam anak melalui rohnya Bapa dalam anak untuk menyelamatkan, sama juga hal yang sama dengan firman kuasa roh Bapa di dalam anak lah yang bekerja untuk menciptakan. Di sini kita lihat kita punya pengharapan untuk diselamatkan. Karena orang kalau diberikan pengharapan, dia harus dikasih jamin atau jaminan bahwa yang diharapkan ini nggak sia-sia. Jadi apa buktinya bahwa kamu sanggup menyelamatkan saya? Kan? Sama dengan bilanglah orang mau beli mobil kredit, lalu dicek dulu dia punya pekerjaan, apakah memang dia ada pekerjaan yang gajinya cukup untuk bisa bayar bulanannya untuk 5 tahun lah ya. Apakah pekerjaannya stabil, sudah lama kerja di situ, dan apakah dia ganti-ganti kerja terus, atau dia sudah lama di tempat pekerjaannya. Bukankah itu buktinya penjual mobil itu akan percaya kepada orang ini bahwa dia sanggup untuk bayar bulanannya untuk 5 tahun. Jadi harus ada bukti bahwa dia sanggup untuk bayar. Demikian juga Tuhan memberikan bukti bagi manusia bahwa Bapa melalui anak sanggup menciptakan. Dan buktinya ialah lihat ke langit, lihat bintang, bulan, matahari, lihat planet-planet, lihat semua yang diciptakan di lautan dengan ikan-ikan dan semua kehidupan dalam laut, lihat di udara dengan semua kehidupan yang terbang di udara, lihat di bumi dengan semua yang merangkak dan manusia yang diciptakan dan pohon dan semuanya yang diciptakan. Kuasa yang menciptakan semua itu adalah bukti jaminan bahwa Bapa pun sanggup menyelamatkan kamu dari dosa. Itulah buktinya. Itulah jaminannya. Sehingga manusia yang mendengar firman Tuhan itu, kita tahu bahwa iman, percaya, diperoleh dengan mendengar firman Tuhan atau melihat buktinya. Sehingga manusia bisa ada alasan untuk percaya karena buktinya di mana saja dia pergi, dia bisa lihat bukti bahwa Bapa sanggup untuk menyelamatkan. Karena buktinya adalah semua yang diciptakan. Di Kolose 1 ayat 16 dikatakan, melalui anaknya semua diciptakan. Semua yang diciptakan melalui anaknya. Jadi kalau dibilang semua itu, bumi ini dulu nggak ada apa-apanya. Dan kalau nggak ada apa-apanya dan gelap, artinya yang ada itu adalah semua yang diciptakan. Termasuk orangnya. Jadi bisa lihat bahwa buktinya itu nggak kekurangan. Bukti bahwa manusia bisa dipisahkan dari dosa, manusia bisa berhenti berdosa, manusia bisa pilih untuk lebih baik mati daripada berdosa karena mereka tahu, setan tahu bahwa kalau saya bisa ancam manusia ini dengan mengancam kehidupannya, dia akan berdosa. Karena dia nggak mau mati. Dan karena dia nggak mau mati, dia akan kompromi supaya bisa hidup dengan catatan berdosa. Dan kalau itu alasan orang, artinya Bapa nggak sanggup untuk menolong dia untuk terpisah dari dosa, karena kuasa untuk
keinginan untuk hidup dan nggak mau mati itu masih lebih kuat dari kuasa Tuhan untuk memisahkan dia dari dosa, sehingga dia rela mati daripada berdosa. Artinya kuasa yang menjadikan sesuatu dari nggak ada apa-apa lah kuasa yang membuat orang itu nggak akan berdosa, walaupun karena nggak mau berdosanya dia akan mati. Sedahsyat itulah kuasa penciptaan yang diungkapkan dalam menyelamatkan orang dengan dipisahkannya dia dari dosa. Jadi nggak cukup untuk nggak berdosa dengan catatan hidupnya damai-damai. Nggak cukup untuk nggak berdosa dengan catatan nggak ada yang ancam mati. Tapi kuasa Tuhan itu sanggup menyelamatkan orang sehingga dia rela mati. Dia pilih untuk masuk lubang singa. Dia pilih untuk dilempar ke dapur api. Dia pilih untuk disalibkan. Dia pilih untuk diterkam binatang buas di tengah Colosseum sebagai bahan tontonan Nero dan semua tamunya yang nonton daripada berdosa. Itu kuasa yang sanggup menciptakan, mendemonstrasikan kuasanya yang sanggup menyelamatkan dan memisahkan orang itu dari dosa. Jadi orang yang tahu itu adalah orang yang tidak takut mati. Orang yang takut mati adalah orang yang tidak melihat kuasa Tuhan dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Karena itulah buktinya bahwa saya nggak takut mati, karena kuasa yang selamatkan saya itu selamatkan saya di mana saya nggak akan berdosa lagi apapun konsekuensinya. Itu buktinya. Jadi penting sekali untuk kita merenungkan, melihat, kan, mengisi pikiran kita dengan kuasa Tuhan dengan melihat hal-hal yang diciptakan. Saya yakin orang-orang yang mati syahid dari yang pertama Abel dan yang terakhir ini adalah orang-orang yang sangat percaya akan kuasa penciptaan. Karena mereka semua diselamatkan dari dosa. Artinya dipisahkan dari dosa. Artinya mereka sanggup dipisahkan dari dosa sedemikian rupa sehingga mereka nggak akan kembali ke dosa. Mereka nggak mau dipersatukan dengan dosa lagi, dan mereka lebih baik mati daripada dipersatukan dari dosa lagi. Itu kuasa yang sanggup menyelamatkan. Okay. Di Kolose 1 ayat 17 dikatakan, Dia, Tuhan Yesus, adalah sebelum segala-galanya yang diciptakan. Jadi sebelum ada apa-apa, Tuhan Yesus sudah ada. Jadi anak Bapa adalah anak sebelum ada apa-apa selain dia, anak, dan Bapanya. Jadi di semesta alam ini ada saatnya di mana cuma ada Bapa dan anaknya. Dan setelah itu barulah Bapa melalui anak menjadikan semua yang ada di mana sebelumnya nggak ada. Jadi kemana saja saya di semesta alam, yang saya nggak tahu batasnya di mana dan nggak ada batas semesta alam kan, semua memberikan saksi akan kuasa itu. Nggak ada di sudut mana di semesta alam yang nggak memberikan saksi akan kuasa Bapa di dalam anak, dalam menciptakan dan dalam menebus manusia. Dan hanya di semesta alam Tuhan yang sangat luas ini, hanya di bumi kita inilah ada orang-orang yang nggak bisa lihat itu. Karena sudah sangat terbuai dengan melihat hal-hal yang dibentuk tangan manusia. Dan sudah terpesona dengan hal-hal yang dibuat manusia.
sehingga nggak sensitif lagi terhadap kuasa Tuhan di nature ini. Sukanya tinggal di tempat-tempat yang dibangun tangan manusia. Apa saja yang di luar kota dibilang hutan, goa. Ngapain mau tinggal di hutan dan tinggal di goa? Kalau nggak mau tinggal di hutan dan di goa, artinya nggak tertarik untuk tinggal di Eden. Bukan karena Eden hutan dan goa, tapi Eden itu penuh dengan pohon dan nggak ada bangunan-bangunan tangan manusia. Jadi untuk orang-orang yang hidupnya sudah nyaman sekali di kota-kota, bagaimana mereka tiba-tiba suka tinggal di Eden kalau nggak ada gedung-gedung lagi di situ? Nggak ada mobil lagi, nggak ada kapal terbang lagi. Ini semualah yang membuat orang nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Dan nggak bisa melihat kuasa Tuhan yang sanggup untuk memisahkan orang itu dari dosa. Sehingga bahasa orang-orang ini adalah, saya nggak bisa berhenti berdosa. Mana bisa? Nggak bisa kita berhenti berdosa. Nah, kalau orang itu bilang nggak bisa kita berhenti berdosa, tanpa sadar, atau mungkin sadar, dia bilang bahwa bukan Tuhan yang ciptakan segala-galanya. Bukan Tuhan yang membuat bintang di langit, matahari dan bulan menjadi ada dengan kuasanya. Walaupun bisa saja dia mengaku sebagai orang yang berbakti hari ke-7. Dan hari ke-7 itu mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang menciptakan, yang juga mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dan sementara dia berbakti pada hari ke-7 yang mengingatkan akan kuasa itu, dia menyangkal akan kuasa itu. Di Efesus 3:9 dikatakan, Bapa yang menciptakan segala-galanya melalui anaknya. Artinya anaknya memiliki kuasa Bapa. Makanya Bapa di Kejadian 1:26 dikatakan, Bapa bilang kepada anak, mari kami ciptakan. Dan hanya Bapa dan anaklah di semesta alam yang bisa menciptakan. Artinya hanya Bapa dan anaklah di semesta alam yang bisa menyelamatkan manusia. Itu sebabnya malaikat pun gak bisa. Malaikat yang tertinggi yang gak jatuh pun gak bisa menyelamatkan manusia karena mereka makhluk ciptaan, bukan makhluk pencipta. Ibrani 1 katakan, Tuhan Yesus bilang, engkau adalah anakku. Hari ini aku begotten thee. Begotten itu artinya lahir kan, melahirkan. Tapi jangan pikir sebagaimana manusia lahir melalui ibu. Lahir artinya anak kan. Karena konsep anak dan bapa itu, kalau melihat Alkitab, manusia melihat konsep lahir anak dan bapa itu sangat terbatas dengan ibu, harus ada wanita. Padahal konsep lahir itu yang Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, nggak ada unsur ibu di situ. Karena yang membuat anak adalah benih. Lukas 8:11 bilang bahwa benih itu firman Tuhan. Artinya, atau roh Tuhan. Artinya Tuhan Yesus dilahirkan oleh kuasa atau menjadi ada di regenerate ya. Kata lahir itu jangan pakai konsep manusia keluar dari saluran lahir ibu ya. Yang dibutuhkan untuk menjadi anak adalah benih, firman. Sama dengan pohon, yang pohon buah. Nggak ada ibunya kan, tapi ada anaknya. Kenapa? Karena ada benihnya. Di mana ada firman Tuhan, akan ada anak. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bilang, bagaimana saya mau masuk dalam kandungan ibu? Seakan-akan yang Tuhan Yesus maksudkan ialah lahir pengertian manusia harus ada bapa ibu. Artinya harus ada yang duluan memiliki benih dan melalui benih itulah dia punya keturunan kan. Jadi Tuhan Yesus bilang, Bapa bilang kepada anak, engkau adalah anakku.
engkau aku begotten, thou art my begotten son, kan Yohanes 3:16. Lalu dikatakan aku bagimu adalah Bapa, aku Bapamu. Jadi apakah Bapa bilang ini anakku, sama dengan di Matius 3 di Jordan, bukankah Bapa punya suara bilang inilah anakku? Jadi nggak bisa bilang bahwa oh itu bukan anaknya. Bapa hanya berperan sebagai Bapa dalam rencana keselamatan, dan anak hanya berperan sebagai anak hanya dalam rencana keselamatan. Artinya anak itu hanya berlaku sebagai anak waktu bicara tentang anaknya Maria. Jadi kenyataannya boleh anak Maria, tapi dia kenyataannya bukan anak Bapa. Karena dia adalah God, Bapa adalah God, sehingga nggak ada anak dan Bapa. Jadi kalaupun dibilang anak Bapa, itu berperan sebagai anak Bapa, tapi yang benar-benar anak Maria. Enggak. Karena Bapa bilang, engkau adalah anakku, aku adalah Bapamu. Dia akan menjadi bagiku anakku. Dan ayat 8 dikatakan, kepada anaknya dia bilang apa? Thy throne, tahtamu. Nah, Bapa bilang tentang anak. Bapa bilang kepada anaknya, tahtamu, oh anak God, atau oh God? Oh God. Tadi kita lihat di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan apa? In the beginning, God created. Pada awalnya, God menciptakan. Bapa bilang tentang anaknya, engkau punya tahta, oh God, is forever and ever. Jadi Bapa bilang tentang anaknya sebagai God. Nah, ini kesempatan bagi orang-orang yang percaya Trinitas akan bilang sih, Bapak aja bilang kepada anaknya God. Harus lihat konteks. Waktu dibilang God apa? Ayat 10. Lalu Bapak bilang kepada anaknya, Thou Lord. Seakan-akan Tuhan. Kan? In the beginning, lihat kan? Thou God, in the beginning, telah meletakkan fondasi bumi, dan langit dan isinya adalah hasil kerja tanganmu. Lihat ya, Bapa bilang tentang anaknya, Thou God. Engkaulah in the beginning yang meletakkan fondasi bumi, dan Thou God lah dengan tanganmu, dengan pekerjaan tanganmu, menciptakan semua yang ada di langit. Di Kejadian 1 ayat 1 katakan, in the beginning, God. Artinya ini bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu ini bicara tentang Tuhan Yesus? Karena semua dari ayat pertama sampai ayat terakhir di Alkitab, Tuhan Yesus bilang apa? Bicara tentang Dia. Karena melalui Tuhan Yesuslah kita memperoleh pengharapan. Pengharapan kita ialah kalau kita temukan Tuhan Yesus di Alkitab. Karena waktu kita temukan Tuhan Yesus yang datang ke bumi, dan Bapa bekerja melalui Tuhan Yesus untuk selamatkan. Jadi in the beginning God, ini bicara tentang Tuhan Yesus. Walaupun ini bicara tentang the Spirit-nya Tuhan, the Spirit of God di dalam Tuhan Yesus, yang menciptakan langit dan bumi kan. Jadi walaupun ini kuasa God, tapi ini kuasa God di dalam Tuhan Yesus. Karena kita harus bisa lihat tentang Tuhan Yesus. Karena dibilang seluruh scripture testify of me. Artinya setiap ayat di Alkitab memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ini benar. Karena ayat pertama di Alkitab bicara tentang God, itu bicara tentang Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus secara person bukan God, tapi Tuhan Yesus punya nature God, sehingga roh Bapa bisa berdiam dalam anaknya karena sama nature-nya, dan anaknya lah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa Bapanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang apa? I am the beginning. I am the end. I am the Alpha.
I am the Omega. Sayalah yang pertama, sayalah yang terakhir. Alpha Omega. Ayat pertama memberi saksi tentang Tuhan Yesus yang menciptakan. Ayat terakhir di Alkitab, kita lihat umat Tuhan yang diselamatkan, yang tinggal dalam kerajaan surga selama-lamanya karena Tuhan Yesus. Bukan Alkitab bicara tentang Tuhan menyelamatkan, terakhir di Alkitab bicara tentang orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Ayat pertama di Alkitab bicara tentang Tuhan Yesus menciptakan. Ayat terakhir di Alkitab menceritakan tentang semua orang yang diselamatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Nah, mari kita lihat apa tanda yang menunjukkan bahwa ilahi itu ilahi. Jadi tanda yang membedakan ini ilahi dan bukan kemanusiaannya. Apa tanda ilahi? Roma 1:20. Hal-hal yang tidak kelihatan tentang God. Jadi ada sesuatu tentang God yang tidak kelihatan. Sejak dunia ini diciptakan, walaupun nggak kelihatan, bisa dilihat dengan jelas. Dan dilihat dengan jelasnya ialah bisa dimengerti melalui hal-hal yang diciptakan. Artinya, semua yang diciptakan itu membuat saya mengerti tentang kuasa yang tidak kelihatan yang menciptakan semua yang saya lihat. Dan kuasa yang tidak kelihatan itu yang menciptakan semua yang saya lihat adalah dia punya kuasa yang kekal dan Godhead. Dan Godhead ini adalah divinity. Divinity adalah keilahian. Dan hanya dua oknum di semesta alam yang memiliki nature divinity ini. Bapa dan anaknya. Kan? Artinya kalau kuasa yang menciptakan itu adalah kuasa oknum yang ilahi, artinya hanya Bapa dan anak yang bisa menciptakan. Lucifer pun nggak bisa menciptakan. Karena dia adalah makhluk yang diciptakan, bukan makhluk yang menciptakan. Dia tidak memiliki nature yang sama dengan Bapa dan anak. Dia nggak pernah bisa menjadi penciptanya. Karena dia diciptakan. Dia nggak bisa melakukan apa yang Bapa dan anak lakukan. Hanya Bapa dan anak yang bisa melakukan pekerjaan menciptakan dan menyelamatkan. Jadi apa tanda divinity? Okay. Apa tanda divinity? Well, dari sini kita lihat tandanya ialah mereka sanggup apa? Menciptakan. Artinya kalau nggak bisa menciptakan, bukan tanda divinity atau bukan tanda ilahi. Okay. Jadi saya tahu Tuhan itu divine karena dia bisa menciptakan. Kan? Kalau Tuhan Yesus nggak bisa menciptakan, itu buktinya dia bukan anak Bapa. Karena dia bisa menciptakan, itu anak Bapa. Dan kita sudah belajar, kita baru lihat ini beberapa ayat sebelum ini, bahwa semuanya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus apa? Divine. Dia anak Bapa. Dia sanggup menciptakan sama dengan Bapa. Hanya dua oknum. Nah, kita lihat di Kisah 17. Kisah 17 dikatakan di sini, jangan kamu pikir bahwa Godhead, okay, atau nature yang divine, nature yang dimiliki oleh Bapa dan Anak itu, kamu samakan seperti emas, perak, dan batu yang diukir atau dipahat oleh tangan manusia. Okay. Kenapa? Nomor 1, emas itu diciptakan. Perak, batu diciptakan. Lalu selain diciptakan, diukir dan dibentuk oleh manusia. Dan bisa kelihatan. Sementara kuasa yang menciptakan ini dimiliki oleh nature. Dan nature yang memiliki nature ini memiliki kuasa yang tidak bisa kelihatan. Nah, yang diciptakan bisa kelihatan. Tapi diciptakan oleh kuasa yang tidak kelihatan yang memiliki
Godhead, nature. Kan? Jadi orang yang membentuk patung ukiran menggunakan bahan yang diciptakan oleh God, yang melalui anaknya yang nature-nya divine, yang menjadikan sesuatu dari nggak ada menjadi emas, lalu mereka gunakan bahan yang diciptakan, lalu diukir. Mereka nggak bisa samakan itu dengan penciptanya. Jadi nggak bisa disamakan yang diciptakan, walaupun sudah diukir dengan sedemikian rupa, sama dengan penciptanya. Nggak bisa. Kolose 2 ayat 9, di dalam Kristus berdiam kepenuhan daripada Godhead di dalam tubuhnya. Artinya Tuhan Yesus 100% ilahi. Dan karena 100% ilahi, hanya ilahilah yang memiliki kuasa penciptaan. Artinya Tuhan Yesus memiliki 100% kuasa yang sanggup menciptakan. Artinya Tuhan Yesus 100% sanggup menyelamatkan manusia dari dosa. Sementara ini emas, perak, dan batu yang diukir, apa kesanggupan mereka kalau bentuk mereka itu dibentuk oleh manusia yang diciptakan? Bagaimana kita bisa menyembah sesuatu yang dibentuk oleh manusia sedemikian rupa, lalu disembah, sementara manusianya itu yang membuat bentuknya seperti itu? Jadi kalau siapa yang lebih besar di sini, manusia lebih dari ukirannya. Artinya ukirannya itu yang harus sembah manusia kalau dari sudut pandangan siapa yang lebih besar. Dan kalaupun manusia bilang, oh artinya itu harus menyembah saya. Nggak bisa, karena kamu diciptakan oleh makhluk yang lebih besar dari kamu. Jadi Tuhan Yesus adalah Godhead, divine 100%, dan memiliki kuasa penciptaan 100%, itu buktinya Tuhan Yesus 100% sanggup untuk menyelamatkan. Nah, kata Godhead di sini adalah deity, supreme divinity. Jadi sama pengertiannya dengan tadi ya. Sama dengan divinity di atas tadi. Jadi hanya Tuhan Yesus itu. Nah, Matius 4 ayat 3. Waktu setan datang dan menggoda Tuhan Yesus, dia bilang apa? Kalau kamu benar-benar memang anaknya God. Nah, kata God di sini sama dengan Godhead di sini. G2316 kan? Jadi di dalam Tuhan Yesus all the fullness daripada Godhead. All the fullness Godhead artinya Tuhan Yesus 100% divine. 100% divine dia. Dan karena 100% divine, bisa berdiam dalam dia 100% power God. Lalu setan bilang, kalau kamu benar-benar anaknya God, artinya kamu divine dan kamu ada kuasa menciptakan dan kuasa menyelamatkan. Betul? Itu definisinya. Kalau kamu memang anak God, artinya kamu harus ada dong divine nature-nya. Dan kamu juga harus memiliki kuasa Bapa 100% dong. Dan karena kamu memiliki kuasa Bapa yang sanggup menciptakan, coba kamu ciptakan roti dari batu. Kamu kan bisa. Kamu kan divine. Kamu kan ada kuasa itu. Nah betul, Tuhan Yesus 100% divine. Dan Tuhan Yesus ada akses kepada kuasa itu. Benar. Jadi setan tahu itu. Bisa nggak setan goda Tuhan Yesus untuk menggunakan kuasa yang dia nggak ada akses kepada kuasa itu sebagai manusia? Bisa nggak Tuhan Yesus memiliki kuasa itu kalau dia bukan anak Bapa? Nggak bisa. Jadi setan goda untuk Tuhan Yesus menggunakan sesuatu yang memang dia bisa. Okay? Dia nggak menggoda Tuhan Yesus untuk bikin sesuatu yang dia nggak bisa. Apa gunanya menggoda sesuatu kalau dia nggak bisa? Karena tujuannya untuk dia bikin. Kalau Tuhan Yesus bikin, setan menang. Bagaimana setan bisa menang kalau Tuhan Yesus nggak bisa bikin?
Jadi kemungkinan setan menang ialah kalau yang Tuhan Yesus bisa bikin, dia bikin. Artinya, hanya dengan setan tahu bahwa anak memiliki divine nature dan ada akses kepada power yang 100% itu, barulah ada makna penggodaannya. Coba kamu komen. Komen itu perintahkan. Bukankah komen itu kuasa penciptaan? Kita lihat di Mazmur 33 ayat 9. Dia berbicara dan jadilah apa yang keluar dari mulutnya. Dia komen dan yang dia komen menjadi. Jadi Satan bilang, kalau kamu memang anak Bapa, kamu kan kuasa menciptakan. Bisa. Coba kamu ciptakan roti dari batu. Coba kamu bilang, jadilah roti. Pasti jadi roti. Jadi Tuhan Yesus, setan menggoda Tuhan Yesus untuk menggunakan kuasa penciptaannya untuk memenuhi kelaparannya. Sementara manusia menyangkal Tuhan Yesus anak Bapa, setan tahu itu. Dan setan menggunakan kebenaran itu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, untuk menggunakan kuasa itu. Jadi Tuhan Yesus nggak bisa menggunakan kuasa itu untuk menyelamatkan dirinya dari lapar yang adalah rencana Bapa. Tuhan Yesus nggak bisa menggunakan kuasanya untuk menolong dirinya dari lapar. Nggak bisa. Karena dia datang menjadi contoh kepada manusia untuk bergantung kepada Tuhan untuk tidak berdosa. Bukan untuk kalau dalam persoalan apapun di dunia ini, oh saya kan ada kuasa, saya bisa tolong diri sendiri. Kuasa itu hanya untuk menolong orang lain, bukan untuk menolong dirinya. Jadi kalau Tuhan Yesus menggunakan kuasa penciptaannya, dia melanggar karena manusia nggak ada kuasa itu untuk menolong dirinya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi contoh kepada manusia kalau yang dia buat itu nggak bisa ditiru 100% oleh manusia. Dia telah gagal dalam rencana keselamatannya. Di kutipan berikut dikatakan, Kristus digabung kuasa ilahinya dengan nature ilahinya dengan nature manusianya, digabung. Jadi Tuhan Yesus memiliki dua nature. Nature ilahi dan nature kemanusiaannya. Digabung. Keilahiannya tidak turun, dia punya nggak didegradasi, bahasa Indonesia bilang ya. Keilahiannya tidak turun standarnya untuk menyamakan standarnya dengan kemanusiaannya, enggak. Keilahiannya tetap tinggal di tempatnya sebagaimana dia miliki keilahiannya di surga. Sama ilahinya punya intensitas waktu dia di bumi. Tetapi kemanusiaannya bersatu kepada keilahiannya untuk tidak melayani ujian penggodaan di padang belantara. Artinya Tuhan Yesus punya kemanusiaan sedang diuji. Dan waktu kemanusiaannya lapar, setan bilang apa? Coba kamu memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan menggunakan kuasa ilahi kamu. Tolonglah kamu punya kemanusiaan yang sedang kelaparan ini dan lemah dengan menggunakan kuasa ilahimu untuk menolong kamu punya kebutuhan kemanusiaan. Dan kalau Tuhan Yesus lakukan itu, setan menang. Karena kalau itu contohnya untuk menolong diri saya lapar, bagaimana saya mau menolong saya punya diri lapar kalau saya nggak ada kuasanya untuk memberikan makan kepada manusia yang lapar, kalau nggak ada kuasa ilahinya untuk membuat batu menjadi roti. Jadi Tuhan Yesus punya kemanusiaan sangat lapar dan sangat butuh untuk makan. Tapi Tuhan Yesus harus hidup sebagai manusia seakan-akan nggak ada kuasanya yang bisa menolong dia karena manusia kita nggak ada kuasanya. Jadi bisa lihat betapa menderitanya kemanusiaannya Tuhan Yesus. Bisa lihat betapa menderitanya kemanusiaannya Tuhan Yesus.
kelaparan, padahal ada kuasanya yang bisa menolong, tapi dia nggak mau menggunakan kuasanya untuk membuktikan bahwa manusia bisa diselamatkan dan nggak perlu berdosa untuk bisa makan. Kita tahu sedikit lagi di dunia ini akan mengalami tidak bisa beli atau jual kan, dan manusia akan lapar. Dan waktu manusia lapar, apakah dengan nggak lapar caranya untuk berdosa? Jadi waktu Tuhan Yesus dalam kelemahan kemanusiaannya bilang manusia nggak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Tahu apa yang dia bilang? Dengan kuasa Bapa saya gunakan untuk menyangkal, menolak, untuk memenuhi kebutuhan daging saya. Daging dalam hal ini kemanusiaannya punya lapar. Dan kuasa yang menolong saya, yang saya peroleh dari Bapa itu, melalui saya punya keilahian itu, saya gunakan bukan untuk kasih makan saya, tapi untuk menyangkal saya makan. Jadi kuasa keilahiannya itulah yang membuat Tuhan Yesus menang untuk tidak memenuhi kebutuhan lapar kemanusiaannya. Jadi sekarang kita tanya, jadi kalau saya lapar nanti, saya walaupun gak ada kuasa untuk bisa membuat batu jadi roti, tapi melalui Tuhan Yesus, saya bisa peroleh kuasa yang sama yang digunakan Tuhan Yesus untuk menyangkal kebutuhan laparnya daripada berdosa. Saya bisa memperoleh dari Tuhan Yesus punya keilahian yang disalurkan kepada saya sebagai manusia untuk menyangkal saya untuk tidak berdosa dengan cara nggak apa-apa lapar. Yang penting jangan memperoleh makan dengan cara berdosa. Bukankah orang yang rela kelaparan, orang yang rela kelaparan lah orang yang membuktikan bahwa dia diselamatkan dari dosa. Artinya untuk lapar terus dan mungkin mati kelaparan, dia pilih untuk lapar dan mati kelaparan daripada berdosa. Bukankah itu kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan, dan Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Jadi kita punya pengharapan ialah untuk menyangkal kebutuhan daging dengan melalui kuasa keilahiannya Tuhan Yesus. Saya peroleh kuasa itu untuk bisa menyangkal, untuk memenuhi saya punya lapar, haus, dan apapun, daripada untuk membuat diri saya nggak lapar, minum, atau haus dengan cara kompromi. Dengan menerima tanda binatang, saya bisa jual atau beli. Itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang mau diungkapkan itu. Dan orang-orang yang nanti kalau nggak terima suntikan, bagaimana kita bisa kerja? Bagaimana bisa bayar kita punya bil? Bagaimana bisa bayar bulanan punya? Bagaimana kita bisa bagaimana nanti nggak bisa naik kapal terbang? Bagaimana nanti nggak bisa jalan-jalan keliling dunia? Harus disuntik. Bukankah dengan demikian saya menyangkal kuasa yang sanggup menyelamatkan saya? Ini belum ancaman mati. Belum ancaman mati, sudah menyangkal kuasa yang sanggup menyelamatkan. Sedangkan Tuhan Yesus bilang apa? Kuasa itu saya gunakan untuk lebih baik lapar, mati sekalipun, daripada memperoleh makan dengan melanggar firman Tuhan. Itu kuasa yang menyelamatkan. Dan itu adalah kuasa yang menciptakan. Jadi coba bagaimana? Masa Tuhan sanggup menciptakan, lalu sekarang tiba-tiba dia bilang lebih penting makan daripada kemuliaan Bapa? Kira-kira yang menciptakan, kuasa yang dia peroleh dari Bapa untuk menciptakan, dia sekarang gunakan itu untuk menyangkal kebutuhan manusianya untuk makan. Jadi dia gunakan kuasa untuk menciptakan, dan dia gunakan kuasa untuk tidak berdosa. Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Tuhan Yesuslah pengharapan kita.
Karena melalui Tuhan Yesus, saya dapat kuasa yang menciptakan dan yang menyelamatkan untuk tidak memenuhi saya punya kebutuhan yang di-cut off. Karena saya tidak mau terima tanda binatang, karena saya tidak mau tunduk kepada kuasa kegelapan, walaupun saya mengalami kelaparan, kehausan, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus sudah tunjukkan bahwa itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan ialah kalau saya tidak percaya Bapa. Karena kalau saya tidak percaya Bapa, walaupun saya sekarang sudah nggak lapar lagi, tapi saya sudah kehilangan kehidupan kekal. Dan ini Satan bilang apa? Satan bilang dia memberikan suggestion kepada Tuhan Yesus untuk command. Untuk command adalah perintahkan batu menjadi roti. Bukankah kata command itu kuasa penciptaan? Dan sekarang digoda Tuhan Yesus untuk memerintahkan menggunakan kuasa menyelamatkannya. Tuhan Yesus adalah contoh pengharapan kita. Dari ayat pertama Alkitab, kita sudah mendapatkan pengharapan kalau kita bisa rightly divide the word of truth. Kan di sini dikatakan Tuhan Yesus bergantung kepada Bapanya di tahtanya yang menyalurkan kuasa grace. Kita lihat the throne of God itu di Ibrani 4 ayat 16 namanya the throne of grace. Artinya Tuhan Yesus dalam kelemahan kemanusiaannya, tetapi karena dia ada keilahiannya, dia bergantung melalui keilahiannya, dia bergantung kepada kuasa grace. Grace itu adalah kuasa firman, kuasa strength, kuasa power, roh. Dia bergantung kepada kuasa Bapanya sebagai manusia melalui dia punya keilahiannya. Dan dia memperoleh kuasa daripada Bapanya untuk dia gunakan untuk dia menyangkal kebutuhan kemanusiaannya, yaitu lapar. Dan saya pun kalau menjadi satu dengan Kristus, saya ada akses juga melalui kuasa ilahinya Kristus. Untuk mendapatkan kuasa yang sama, untuk saya gunakan untuk tidak mengutamakan kebutuhan kemanusiaan saya. Karena di saat saya memenuhi kebutuhan kemanusiaan saya nggak perlu kuasa grace itu untuk memenuhinya. Dan dengan saya tolak kuasa grace untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, saya telah melanggar firman Tuhan dan gagal ujian saya di dalam probation ini untuk menunjukkan bahwa saya percaya dengan mengungkapkan kepercayaan saya dengan tidak melayani kebutuhan lapar saya. Kuasa yang menyelamatkan telah membuktikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus bahwa manusia bergantung dengan kuasa Bapa melalui keilahian Tuhan Yesus bisa tidak berdosa walaupun kelaparan sekalipun. Throne of grace adalah the throne of God. Itu adalah grace. Di kutipan berikut dikatakan sangat pentinglah Tuhan Yesus ada hubungan yang sangat penting dengan Bapanya, kan? Essential, dia memiliki satu hubungan dengan Bapa sebagaimana anak kepada Bapa, okay? Jadi manusia punya hubungan dengan Bapa itu melalui Tuhan Yesus, sepenting Tuhan Yesus waktu digoda di padang belantara punya hubungan dengan Bapa. Hubungan itu apa? Hubungan ilahinya. Sekali lagi, saya nggak ada hubungan ilahi, tapi saya bisa menggunakan hubungan ilahinya Tuhan Yesus untuk ada relation with God, sehingga dalam penggodaan apapun, saya tidak perlu jatuh. Itu kuasa penciptaan sedang didemonstrasikan untuk menyelamatkan manusia. Di Yeremia 10 dikatakan, The Lord, Jehovah, adalah true God. Dia adalah God yang hidup. Okay? Kalau bicara tentang itu sama dengan Yohanes 17:3. The only true God, kan? Jadi Jehovah is the true God. He is the living God. Nah, apa ayat ini dibaca dalam konteks apa? Ayat 11 dikatakan. Lalu dikatakan di ayat 11 bahwa ada gods
yang bukan God. G kecil kan? Berhala-berhala ini. Yang enggak menciptakan langit dan bumi. Dilihat kan? Jadi ada God yang tidak menciptakan langit dan bumi. Sementara ini dikatakan, makanya dibilang true God karena ada yang palsu. Kenapa dibilang ada God yang benar? Karena ada God yang palsu. Dan apa yang membedakan God yang benar dengan God yang palsu? God yang palsu nggak bisa menciptakan apa-apa. Artinya, the true God yang menciptakan segala-galanya. Ayat 12. Bapa, God, melalui anaknya, menciptakan bumi dengan kuasanya. Kan? Kuasanya. Dia establish bumi ini dengan hikmatnya. Dia stretch out the heavens dengan dia punya intelligence, wisdom. Okay? Apakah gods yang diukir manusia yang menggunakan bahan yang diciptakan God itu adalah gods? Kalau mereka menjadi bentuk itu karena diukir manusia yang diciptakan God. Bukan main. Jadi Bapa mau membedakan dirinya dengan semua yang dianggap gods. Dan untuk membedakannya dia bilang apa? Mereka bisa menciptakan gak? Saya menciptakan segala-galanya. Jadi apa yang membedakan God dari yang mau menyamakan dirinya dengan God? Kuasa penciptaannya. Keilahiannya. Itu dia punya mark of distinction. Tanda yang membedakan siapa God dan siapa bukan God. Bisa nggak kamu punya God bikin sesuatu? Enggak. Nggak bisa. Bisa nggak kamu punya God bikin api turun dari surga? Enggak. Tanya itu dia punya Jezebel punya false prophet. Bisa nggak kasih turun api dari surga? Nggak bisa. Dan lihat Elijah punya God. Bisa nggak? Bukan main bisanya. Itu yang membedakan sekali. Satu bisa menciptakan, satu nggak bisa apa-apa. Kalau bergerak pun harus diangkat. Bisa nggak dia jawab? Enggak. Nggak bisa bikin apa-apa. Kalau mau pindah harus diangkat. Apakah God di surga perlu diangkat-angkat? Nggak bisa. Itu yang membedakan. Efesus 3:9, God yang menciptakan segala-galanya melalui Yesus Kristus. Nah, di Yeremia 10:12 dikatakan apa? Bapa menciptakan bumi dengan kuasanya. Tapi kita tahu Bapa menciptakan segala-galanya melalui bayi anaknya. Sementara Yeremia bilang Bapa menciptakan segala-galanya melalui kuasanya. Artinya kita bisa ganti kata kuasanya dengan anaknya. Artinya, Jesus is the power of God. Lalu, Jesus is the wisdom of God. Jesus is the intelligence of God. Betul? Karena dia ciptakan dengan powernya. Dan kita lihat di sini bahwa Christ is the power of God. Christ is the wisdom of God. Kenapa? Karena semua yang diciptakan melalui anaknya. Makanya dibilang, Bapa, okay, bedanya dengan gods yang lain, apa? Ada anaknya. Karena powernya yang membuat Bapa dengan yang lain beda. Wisdomnya yang membuat dia dengan God yang bukan God beda. Dan kalau powernya dan wisdomnya adalah anaknya, yang membuat God dengan yang bukan God berbeda adalah Bapa di surga, benar-benar ada anaknya. Itu yang membedakan Bapa dari semua yang mau mengaku sebagai Bapa atau God. Bahwa dia ada anaknya. Dan melalui anaklah dia ciptakan segala-galanya. That's the God. That's the God we serve. Nah, pentingnya hari Sabat adalah untuk mengingatkan penciptaan. Artinya hari Sabat mengingatkan akan kuasa penciptaan dan kuasa keselamatan. Dan ini harus tetap
kita ingat sebagai alasan kenapa kita worship God. Jadi kenapa kita perlu worship God? Well, kita tahu God dari apanya? Dari kuasanya, ilahinya. Dan dia yang menciptakan. Artinya hanya yang menciptakanlah yang disembah. Dan untuk kita sembah God, kita bahwa kita adalah makhluk ciptaannya. Artinya kalau saya nggak sembah God, saya tidak mengakui bahwa saya diciptakan God dengan kuasanya melalui anaknya. Untuk tidak sembah God adalah untuk menyangkal God dan anaknya, atau untuk menyangkal bahwa anaknya God adalah anak God. Jadi walaupun saya bilang saya menyembah God, dengan saya bilang anaknya bukan anaknya, saya enggak sembah God. Hari Sabat adalah fondasi daripada divine worship. Apa artinya divine worship? Divine worship artinya saya sembah makhluk yang ilahi, karena hanya makhluk yang divine lah yang sanggup menjadikan saya menjadi ada dari enggak ada. Artinya untuk sembah God ialah untuk memelihara hari Sabat, karena hari itu adalah hari tanda bahwa saya percaya bahwa Bapa melalui anaknya, karena mereka ilahi lah yang menciptakan segala-galanya termasuk manusia. Dan hari itu adalah hari Sabat tandanya. Jadi bukan hari Sabatnya yang disembah, tapi hari Sabat itu adalah tanda bahwa saya mengerti itu dan saya melakukan semua itu. Jadi nggak bisa saya pelihara hari Sabat dengan benar kalau saya menyangkal bahwa anak God, Tuhan Yesus, Jesus Christ, adalah anak God. Dan inilah yang membedakan penciptanya dan semua yang diciptakan. Jadi apa tanda bahwa God itu God? Ciptaannya bilang siapa yang ciptakan kita itu yang patut disembah. Karena yang menciptakan memiliki kuasanya, karena yang memiliki kuasanya itu adalah divine, artinya ini namanya divine worship. Oke, sejak bumi diciptakan, orang buta bilang di Yohanes 9, dia sedang bicara di Roma 1:20 kan. Sejak bumi diciptakan, dia bilang, artinya dia bicara tentang kuasa penciptaan adalah kuasa yang menyelamatkan. Dia bilang, sejak bumi diciptakan, apakah kamu pernah dengar mata orang buta dibukakan? Enggak. Kenapa dia mulainya dengan sejak bumi diciptakan? Yang dia bilang adalah gini, ada enggak orang yang selain Bapa dan Anak yang memiliki nature yang divine, oleh sebab itu memiliki kuasa yang menciptakan, dan oleh sebab itu sanggup membukakan mata orang buta? Orang Farisi pun gak bisa jawab itu. Jadi orang buta, yang buta dia tahu itu. Sementara orang yang buta terhadap pengetahuan itu. Lalu dibilang apa? Ayat 33. Kalau dia bukan utusan Bapa, dia gak bisa bikin apa-apa. Artinya dia memiliki kuasa Bapa. Walaupun saya gak lihat siapa yang sembuhkan saya, yang sembuhkan saya pasti memiliki kuasa Bapa. Dan kalau dia memiliki kuasa Bapa, artinya dia divine. Dan yang divine hanya anak Bapa. Walaupun saya nggak pernah lihat dia. Bayangkan ini. Ayat 35, Tuhan Yesus mendengar bahwa dia diusir. Namanya dicoret dari buku sinagog. Dan waktu dia temukan orang buta ini, dia bilang, kamu percaya akan anak Bapa? Nah, saya tahu dia percaya. Dia baru memberikan kesaksian di ayat-ayat sebelumnya kan. Tapi dia nggak tahu siapa itu. Karena dia nggak pernah lihat. Karena waktu dia sudah sembuh, yang sembuhkan dia nggak lihat lagi. Jadi waktu dia bilang siapa dia, artinya dia pengen lihat siapa dia, tapi kita tahu dia percaya. Kenapa? Karena dia baru memberikan khotbah kepada orang-orang Farisi tentang siapa yang dia percaya. Lalu dia bilang, siapa dia Tuhan? Agar saya bisa percayakan dia. Jadi saya pengen lihat siapa dia. Siapa ada dia? Dia nggak tahu yang sedang berdiri dan ngomong sama dia ialah yang dia baru khotbahkan tadi.
Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, kamu sedang lihat dia, dan yang bicara dengan kamu adalah dia. Sekarang dia lihat anak Bapa. Dia sekarang lihat the Son of God. Dia lihat siapa yang sembuhkan dia. Dia lihat siapa yang memiliki kuasa ilahi. Dia melihat siapa yang memiliki divine nature, yang memiliki kuasa yang sanggup menciptakan dan membukakan matanya. Lalu dia apa? Dia sembah. Bukankah sembah itu adalah tanda bahwa saya percaya kamu memiliki kuasa penciptaan dan kuasa yang sanggup menyelamatkan, karena kamu memiliki divine nature dan kamu pasti memiliki kuasa yang diberikan Bapa. Makanya dia sembah anak Bapa untuk acknowledge bahwa kamu pencipta semesta alam. Wahyu 14 ayat 7 mengatakan, fear God, berikan kemuliaan bagi dia. Artinya kemuliaan bagi dia ialah berikan saksilah akan kuasanya. Minggu lalu kita belajarkan. Dan apa yang kamu harus lakukan kalau kamu acknowledge dia pencipta? Sembah dia, malaikat pertama. Jadi sembah Tuhan Yesus sama dengan sembah God. Kalau bilang Tuhan Yesus menciptakan, itu sama dengan Bapa menciptakan. Kalau sembah Tuhan Yesus sama dengan sembah God. Kenapa? Karena yang disembah ialah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Dua-dua. Artinya, karena yang dilihat Tuhan Yesus, disembahlah Tuhan Yesus. Itu sama dengan sembah God. Dengan menyembah anak, itu bukan bilang bahwa saya hanya sembah anak dan nggak sembah Bapa. Nggak bisa cuma sembah Bapa, lalu saya bilang saya nggak mau sembahkan anak. Artinya saya menyangkal dia anak, saya menyangkal bahwa dia adalah divine nature, saya menyangkal bahwa anak bisa menciptakan. Buktinya, orang buta ini sembah Tuhan Yesus. Dia sangat tahu, walaupun dia nggak pernah ke sekolah teologi ya, dia lebih tahu daripada orang-orang Farisi yang mengaku bijaksana. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Pada nama Yesus semua lutut akan tunduk. Pada nama Yesus pencipta semesta alam, semua akan sembah dia. Di surga, di bumi, di bawah bumi, semua lidah akan mengakui Tuhan Yesus adalah Lord. Dan waktu kita sembah Tuhan Yesus, siapa yang dimuliakan? Bapa. Jadi waktu kita sembah God, waktu kita sembah Tuhan Yesus, Bapa dimuliakan, malaikat pertama. Apakah Bapa dimuliakan waktu orang yang gak buta lagi sembah Tuhan Yesus? 100%. Untuk sembah anak Bapa ialah untuk memuliakan Bapa. Hanya dengan kita acknowledge dan worship Kristus sebagai pencipta, barulah kita acknowledge dia punya divinity, barulah kita worship God. Kristus adalah firman, satu dengan Bapanya yang kekal, satu dalam nature-nya divine. Dan karena nature-nya divine, memiliki roh yang sama, dan roh itu, buah-buah roh adalah karakternya. Karakternya sama, tujuannya semua sama. Kristus dengan Bapa sama. Dan kalau kita memiliki rohnya mereka, kita pun karakternya sama. Ini adalah hasil daripada kuasa yang menciptakan, yang menyelamatkan, ialah orang-orang yang gak akan pernah berdosa lagi. Jadi sebagaimana Tuhan telah membuktikan bahwa dia yang menciptakan segala-galanya dan gak pernah bisa dibantah itu untuk selama-lamanya, bukti yang sama juga ialah orang yang sudah diselamatkan akan untuk selama-lamanya gak pernah akan berdosa lagi. Kemanusiaan Kristus bisa masuk dan masuk ke kedalaman kebejatan manusia dan kelemahan-kelemahannya. Jadi Tuhan Yesus punya manusia itu yang connect dengan kemanusiaannya. Sementara keilahiannya
connect kepada tahta Bapanya. Dan waktu Tuhan Yesus menjangkau manusia punya kelemahan, manusia ini dalam kelemahannya bisa connect melalui Tuhan Yesus punya keilahian dan memegang dan memperoleh kuasa ilahi Bapa untuk bisa diselamatkan, untuk bisa bebas dari dosa. Kuasa untuk menyelamatkan. Kuasa yang sanggup menyelamatkan adalah gospel namanya. Kita memperoleh penebusan melalui darahnya. Nah, tadi dikatakan kita diselamatkan melalui kuasanya. Sekarang kita ditebus melalui darahnya. Artinya darahnya adalah kuasanya. Darahnya Kristus melambangkan kuasanya Kristus. Kita lihat di sini Signs of the Times. Janjinya adalah biarlah dia memegang kuasaku. Nah, manusia memegang kuasa Kristus, kuasa Bapa melalui divine nature-nya Kristus kan. Kenapa? Di saat saya bisa melalui divine nature-nya Kristus, saya bisa memegang strength of grace, ada kuasa di dalam darahnya Kristus untuk menyingkirkan dosa, untuk menebus saya. Jadi kuasa yang sanggup menyelamatkan saya untuk memisahkan saya dari dosa. Nah, kita bisa lihat bahwa waktu Adam sebelum dia diciptakan, dia adalah debu. Dia debu. Nah, saya tahu Adam nggak pernah ada sebelum menjadi ada. Tapi sebagai paralel rencana keselamatan, untuk bisa melihat rencana keselamatan paralel dengan rencana penebusan, Adam kan sebelumnya debu. Nah, manusia kalau debu apa? Manusia kalau debu adalah upah dosa. Debu itu upah dosa. Jadi debu itu lambang kematian, upah dosa. Sekali lagi, Adam gak pernah berdosa, tapi ini cuma paralel untuk menunjukkan penciptaan, menggambarkan keselamatan. Jadi waktu Adam debu, itu melambangkan manusia di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus menghembuskan nafas roh kehidupannya kan. Lalu dia menjadi apa? Hidup. Dia menjadi hidup. Dan waktu Adam menjadi makhluk hidup, artinya dia nggak mati lagi. Apa artinya nggak mati lagi? Nggak berdosa. Nggak berdosa. Artinya orang yang berdosa, yang menerima kuasa ini melalui Tuhan Yesus kan, dia terima kuasa Bapa melalui mulutnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memiliki divine kan, dan dialah yang connect dengan humannya manusia waktu di Taman Eden kan. Jadi melalui Tuhan Yesus saya terima kuasa, dan dari debu kematian menjadi makhluk hidup. Hidup lawannya dosa. Kuasa penciptaan adalah bukti kuasa keselamatan. Melalui dia semua diciptakan. Semua diciptakan melalui dia. Melalui dia semua diselamatkan. Semua diselamatkan melalui dia. Kristus, penebus, karena kuasa sebagai penciptanya. Kristus namanya juru selamat karena dia pencipta. Tuhan Yesus bukan juru selamat kalau bukan pencipta. Kristus tidak bisa menyelamatkan kalau dia nggak pernah menciptakan. Karena untuk menebus ialah untuk menciptakan. Di saat kita merenungkan pekerjaan penciptanya Kristus, kuasanya kita lihat di dalam hasil pekerjaannya. Dan kita merenungkan kuasanya itu yang saya lihat dalam bentuk yang diciptakan, saya langsung diimpresi bahwa bagaimana setelah lihat yang diciptakan, saya nggak bisa berhenti berdosa. Mustahil. Hari Sabat itu menunjukkan kepada manusia pekerjaan penciptaan sebagai bukti kuasa dahsyatnya untuk menebus manusia dari dosa. Jadi manusia yang mau selamat nggak ada alasan untuk tidak selamat. Nggak ada alasannya.
kecuali dia nggak tertarik untuk selamat. Bagi siapa saja yang percaya tidak akan binasa. Bukan berarti bahwa yang hilang karena Tuhan nggak sanggup selamat, yang hilang karena nggak percaya kuasanya, sementara nggak ada alasannya untuk nggak percaya kuasanya. Penebusan adalah kuasa yang digunakan pada awal untuk menciptakan bumi dan segala yang diciptakan di dalamnya. Tuh. Dan kuasa yang menciptakan ini, yang menebus ini, kuasa yang menciptakan ini digunakan untuk menyelamatkan manusia, dan bukan cuma manusia, bumi dari kutukan dosa ini. Jadi bisa lihat ya, di saat manusia di dunia ini diselamatkan, semua yang menyangkal kuasa itu dibinasakan untuk selama-lamanya. Nggak pernah akan ada dosa lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ciptakan semua, nggak bisa yang diciptakan menjadi nggak ada lagi. Artinya, karena pekerjaan penciptaan sama dengan pekerjaan keselamatan, manusia yang diselamatkan akan nggak pernah berdosa untuk selama yang diciptakan ada. Yang diciptakan akan ada selama-lamanya, sama dengan manusia yang nggak berdosa lagi akan tidak berdosa lagi selama-lamanya. Mazmur 51 ayat 10 dikatakan, ciptakanlah di dalam aku hati yang bersih. Nah, ini pekerjaan penciptaan atau keselamatan? Keselamatan. Artinya, ciptakanlah hati yang baru sama dengan gunakanlah kuasa penciptaanmu untuk menciptakan hati yang bersih sama dengan kuasa penebusan. 2 Korintus 5:17. Kalau saya berada dalam Kristus, saya ada akses melalui kuasa, melalui divine nature-nya untuk menjadi makhluk ciptaan yang baru. Lihat ini. Orang-orang yang diselamatkan namanya apa? Creature, creation. Orang yang diselamatkan adalah orang yang diciptakan kembali. Semuanya menjadi baru. Langit baru, bumi baru. By grace, melalui kuasa Kristus, saya diselamatkan. Ayat 10. Kita diselamatkan dengan diciptakan kembali oleh Yesus Kristus. Kuasa penyelamatan adalah kuasa penciptaan. Yesaya 40 ayat 17. Sebelum dia, all nations before him, semua bangsa di hadapan dia, nothing. Lihat ya, semua bangsa itu bagi Tuhan Yesus nothing. Jadi semuanya nothing. Semuanya less than nothing malahan. Kalau nothing itu nggak ada apa-apanya, less than nothing, lebih kurang daripada nggak ada apa-apanya. Semua itu sia-sia. Manusia sia-sia, sama dengan debu. Sama dengan debu. Jadi Tuhan Yesus, Bapa menemukan manusia di dunia ini, nothing, debu. Sebagaimana waktu hari ke-6, waktu dilihat, cuma debu. Waktu manusia berdosa yang ditemukan, debu. Karena sudah tolak nafas. Bapa dan anak temukan di bumi ini debu. Sebagaimana pada hari ke-6, debu. Dan in the beginning, God created. Pada awalnya. Dan waktu dia temukan debu, dia ciptakan. Waktu dia temukan manusia berdosa debu, dia ciptakan. Di hari penciptaan, apa yang Bapa temukan? Without form. Nothing. Void. Less than nothing. Darkness. Waktu manusia ditemukan sebagai debu, bumi ini pada awalnya ditemukan sebagai nothing. Lalu, the Spirit of God, roh Bapa, life, word, power, wisdom, digunakan, dinafasi debu ini. Diberikan nafas. Dan kita lihat sebelum diberikan nafas, di Roma 7:18 dia dikatakan di sini, di dalam saya
berdiam, no good thing, nothing good, nothing, without form, nothing. Orang yang berdosa, nothing. Bumi sebelum diciptakan, nothing. Perlu ditebus dari nothing. Perlu diciptakan dari nothing. Dengan kuasa yang sama. Dengan kuasa yang sama. Daniel 4:35 dikatakan, semua penduduk bumi, nothing. Nothing. Semua penduduk bumi, nothing. Bumi sebelum diciptakan, nothing. Orang berdosa, no good thing, nothing good. Kejadian 27. Di saat Tuhan Yesus menemukan debu, nothing, dia nafasi mereka, nafas kehidupan. Pekerjaan penciptaan adalah pekerjaan keselamatan. Sebagaimana Tuhan sudah buktikan, dia bisa ciptakan dalam 6 hari. Tuhan pun sanggup menyelamatkan setelah 6.000 tahun. 1 hari sama dengan 1.000 tahun. 6 hari penciptaan, 6 hari penebusan, 6.000 tahun. Kehidupan Kristus diungkapkan dalam kemanusiaan. Manusia adalah crowning act, puncak daripada pekerjaan Kristus dalam penciptaan. Diciptakan di dalam image-nya God. Didesain untuk menjadi counterpart of God. Kita belajar di IBS bahwa manusia adalah counterpart-nya God. Apa? Bapa bisa datang, Tuhan Yesus bisa ke Eden dan bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Nggak bisa lakukan itu dengan binatang-binatang kan? Walaupun dalam caranya sendiri bisa, tapi nggak bisa seperti manusia. Bisa menghargai pekerjaannya, bisa menyembah dia dan segalanya itu. Manusia adalah counterpart of God. Betapa seorang artis bekerja untuk menggambarkan atau transfer apa yang dia lihat ke kertas yang dia gambar. Demikian juga seorang pemahat membentuk sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat. Roh Tuhan pun membentuk manusia sesuai dengan karakter Bapa dan Anak yang dia lihat. Roh Bapa itu menggunakan Bapa dan Anak sebagai pola untuk membentuk manusia di hari ke-6. Roh Bapa dan Anak pun menggunakan pola Bapa dan Anak untuk menciptakan kembali karakter Bapa dan Anak di dalam pekerjaan keselamatan. Kan? Lalu dikatakan di sini, apakah dia tidak mau restore kita lagi di dalam image keilahiannya lah? Apakah Bapa tidak mau melakukannya lagi? Sebagaimana dia sudah menciptakan, dia pun sedang menyelamatkan. Dan kuasa rohnya yang dia gunakan untuk menciptakan, dia gunakan sekali lagi untuk menciptakan kembali dalam pekerjaan keselamatan. Dan polanya sebagaimana modelnya itu pola yang akan terukir di gambar. Karakter Bapa dan Anaklah pola yang digunakan kuasa roh mereka untuk mengukir karakternya di hati saudara dan saya. Kalau saya percaya, apa yang mustahil bagi Tuhan? The first divine image divine pertama, penciptaan. The second, restore divine image, kuasa keselamatan. Setelah itu, nggak pernah akan ada lagi. Penciptaan, mereka tahu akan ada rencana keselamatan. Bapa dan Anak tahu akan ada dosa. Mereka bilang apa? Apa yang kita ciptakan kembali. Dan setelah kita ciptakan kembali,
selama-lamanya nggak pernah akan ada dosa lagi. Dan sudah kita direncanakan untuk menjadi anak-anak Bapa melalui Tuhan Yesus, sesuai dengan Dia punya kehendak. To the praise of the glory of His grace. Artinya, waktu kita dikembalikan menjadi image Bapa dan anak, dimuliakanlah, dipujilah Bapa melalui anak oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh kuasa mereka. Nggak ada bedanya. Malahan waktu Adam kembali ke Eden, dia bilang, sepertinya Eden malahan lebih indah dibandingkan terakhir kali saya tinggalkan Eden ini. Manusia setelah jatuh dalam dosa malahan lebih indah untuk menghiasi bumi ini. Dari mana saya tahu itu? Dalam pengertian waktu pertama diciptakan akan berdosa. Di situ kalah indahnya dengan waktu kedua kali sudah tinggalkan dosa dan gak pernah akan berdosa lagi. To the praise of the glory of His grace, worship God, give God the glory. Kita sambung lagi pelajaran ini bagian ketiga minggu depan. Semoga hari Sabat ini dan setiap hari mengingatkan kita bahwa kita sangat bisa diselamatkan dengan kuasa yang sudah dibuktikan dalam pekerjaan 6 hari, yang sedang bekerja untuk 6.000 dan kita di ujung 6.000 tahun. Jesus is coming soon. Watch ye therefore. Tidak tahu kapan, tapi kita tahu sudah dekat.